Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih menganugerahkan hari ini nafas kehidupan, tetapi juga berkat-berkat yang lain untuk kita nikmati. Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali khotbah saya di saat ini, saya mau bertanya, apakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak pernah melihat yang namanya iblis atau setan? Siapa yang pernah melihat setan? Ada yang pernah lihat setan? Pasti orang-orang tua pernah lihat setan. Karena biasa kalau anak-anak mau keluar malam, orang tua bilang jangan keluar, ada setan di luar. Kalau ada yang pernah lihat setan, berarti setan itu dia punya wajah seperti apa? Pasti kalau dibilang setan, pasti takut. Karena taunya setan itu dia berwajah seram, menakutkan kalau dilihat. Untuk itu kalau anak-anak kecil mau keluar rumah, orang tua kasih takut dengan setan. Apalagi kalau sudah malam, pasti mereka takut untuk keluar. Padahal anak-anak itu juga tidak mengerti kalau setan itu seperti apa. Cuma karena bilang setan, mungkin dia punya nama setan saja itu sudah seram, jadi membuat anak-anak takut. Tapi di saat ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang dikatakan setan atau iblis itu adalah musuh Allah. Pembacaan firman Tuhan kita di hari ini Lukas pasal 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-39. Mau menjelaskan tentang kita mengenai Yesus mengusir roh jahat atau iblis itu dari orang Gerasa. Di Gerasa itu ada seorang laki-laki yang dirasuki setan. Dan selama berpuluh-puluh tahun dia dirasuki oleh setan. Kehidupan yang dia jalani, tempat tinggal yang dia tinggali, itu bukan di rumah, tetapi di jalan-jalan, di kuburan-kuburan, atau di lereng-lereng gunung yang sunyi sepi. Katanya biasa setan itu suka tempat yang sunyi-sunyi, gelap-gelap. Jadi tempat tinggal orang yang dirasuki setan itu di tempat-tempat itu. Orang ini saya tidak tahu namanya, dalam firman Tuhan hanya bilang seorang laki-laki. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus telah meninggalkan penuntun, pendamping dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus. Yesus ada bersama-sama dengan para murid. Yesus pergi meninggalkan mereka, bukan Yesus kasih tinggal saja. Pasti Yesus meninggalkan ada teman yang mau mendampingi para murid itu. Sama dengan kita ketika kita mau keluar dari rumah meninggalkan anak-anak. Kalau anak-anak masih kecil pasti kita cari orang untuk ada temani anak-anak. Hal itu pun sama yang terjadi dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Dan ketika memulai akan tugas tanggung jawab pekerjaan panggilan mereka sebagai para murid, mereka bersama-sama dengan Yesus mengadakan perjalanan melewati sebuah danau. Dan di tengah danau itu ketika mereka mau menyeberang untuk ada di tempat yang tadi disebutkan Gerasa itu, mereka mengalami badai topan di tengah danau itu. Tetapi karena mereka ada bersama-sama dengan Yesus Kristus, mereka ada bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus, maka mereka dapat melewati situasi itu dengan baik. Mereka bisa tiba di seberang danau itu dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita, kalau kita mau membuat sesuatu yang baik,
dalam kehidupan kita, kita mau menolong seseorang dalam hidup hari-hari, pasti ada tantangan-tantangan yang kita dapat. Kita mau menjadi baik, pasti ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati. Karena mau mendapatkan kebaikan itu pasti ada dalam suatu proses. Sama dengan perjalanan mereka waktu itu ketika mereka menuju ke Gerasa, mereka menghadapi badai itu. Karena ketika mereka tiba di sana, Yesus akan mengusir roh-roh jahat itu yang ada dalam diri seorang laki-laki itu. Untuk itu segala tantangan yang mereka hadapi di jalan itu, mereka dapat lewati dengan baik atas tuntunan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengusir roh jahat itu dari kehidupan laki-laki itu yang dirasuki setan itu, bukan Yesus sampai di sana terus Yesus menghampiri dia, bukan. Ketika Yesus tiba di tepi danau itu, yang menghampiri Yesus adalah orang gila itu atau orang yang dirasuki setan itu. Tetapi setan-setan itu juga mengenal Yesus. Mereka sangat mengenal Yesus. Mereka panggil Yesus, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Iblis itu saja mengenal Yesus. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya yang bilang bahwa kita mengenal Yesus Kristus, mengenal Tuhan. Kita harus belajar untuk mengenal Yesus Kristus lebih daripada setan atau iblis itu. Karena ketika Yesus muncul langsung iblis bilang, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dan iblis juga menyadari bahwa kuasa Allah itu melebihi segala kuasa yang mereka miliki. Iblis itu bermohon kepada Yesus Kristus supaya jangan membawa mereka ke jurang maut, karena mereka tahu kalau Yesus itu akan mengusir mereka. Mereka takut Yesus akan membuang mereka di jurang maut, sehingga mereka menawarkan kepada Yesus. Iblis itu menawarkan kepada Yesus, jangan buang mereka di jurang maut, tetapi biarlah berikan mereka masuk kepada sekumpulan hewan atau binatang yang ada di sekeliling itu. Di saat itu di sekeliling tempat itu binatang yang ada di situ adalah babi yang tadi ada dalam firman Tuhan itu. Babi yang ada di saat itu kurang lebih 2000 ekor. Coba bayangkan kalau babi sebanyak itu, 2000 ekor. Dan kemudian ketika Yesus mendengar permohonan iblis itu, Yesus mengikuti apa yang mereka minta daripada Yesus. Sehingga Yesus mengusir kuasa-kuasa setan itu yang ada dalam orang tersebut. Yesus perintahkan untuk masuk ke dalam diri babi-babi yang ada di situ. Jadi coba bayangkan kalau kuasa iblis yang ada dalam kehidupan orang itu sebanyak 2000 yang masuk ke 2000 babi itu, coba bayangkan. Mungkin kalau satu iblis yang masuk, biasa kalau orang kerasukan itu ada setan yang masuk di situ, cara memberontaknya luar biasa, apalagi 2000. Kalau 2000 kuasa roh jahat itu ada dalam hidup kita, bagaimana jadinya kita? Apakah kita menyerah kepada kuasa itu atau roh-roh itu? Ataukah apa yang harus kita buat? Terkadang dalam kehidupan kita, untuk kita mau melakukan yang terbaik itu gampang untuk dikatakan, tetapi susah untuk dilakukan. Kenapa saya katakan bahwa gampang untuk dikatakan? Terkadang saya sudah niat, saya akan melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Saya akan melakukan firman Tuhan dalam hidup saya. Tetapi ketika saya keluar, saya mau melakukan yang terbaik itu, karena saya tidak memberikan tempat untuk Roh Kudus berdiam dalam diri saya, maka saya dikuasai oleh roh-roh setan atau iblis-iblis yang ada. Bapak Ibu,
Kalau awal khotbah saya tadi saya bilang iblis itu dia berwajah seram. Tetapi di era sekarang ini saya mau katakan bahwa iblis itu tidak ada lagi yang berwajah seram. Iblis yang ada di era sekarang ini berwajah cantik, punya pendidikan yang tinggi, punya kedudukan, punya harta benda yang banyak, punya segala sesuatu. Di sekeliling kita ada banyak iblis yang berwajah cantik dan bertopen baik. Jadi jangan kita gampang untuk mempercayai sesuatu dengan apa yang kita miliki, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita atau kedudukan, harta kekayaan dan lain sebagainya. Jangan kita mengandalkan itu dalam kehidupan kita. Kita harus memberikan tempat dalam hidup kita ini untuk Tuhan berkuasa, Roh Kudus itu berdiam. Kenapa sampai peristiwa yang tadi itu, kuasa iblis yang ada dalam orang tersebut itu Yesus mengusir. Kenapa Yesus mengorbankan 2000 babi yang ada itu untuk menyelamatkan cuma satu orang? Padahal babi itu juga ciptaan Tuhan. Kita juga ciptaan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mengorbankan saja kita yang cuma satu orang, terus menyelamatkan 2000 itu? Tapi saat itu Tuhan mengorbankan 2000 itu untuk menyelamatkan satu manusia. Kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa kehidupan kita ketika Tuhan mau menciptakan kita, kita punya hidup ini sudah ada dalam rancangannya. Kita ini diciptakan lebih mulia daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Untuk itu ketika kita diciptakan memiliki sesuatu yang istimewa dari ciptaan yang lainnya, maka kehidupan kita ini kita harus pakai untuk sesuatu yang terbaik, yang beda dari ciptaan lainnya. Terkadang kita kalau piara binatang di rumah itu, kalau kita ajar terus-menerus itu mereka akan pintar. Panggil seperti anjing begitu, kalau panggil dia datang. Suruh duduk di situ dia duduk. Dan lain sebagainya. Ada yang ada ikan disuruh jaga ikan dia jaga. Padahal kalau binatang lain suruh jaga pasti dia makan. Tapi ada binatang yang sepintar itu. Untuk itu binatang saja sepintar itu, apalagi kita sebagai manusia yang diberikan akal budi pemikiran yang baik. Kita harus bisa untuk memberikan kehidupan kita, diri kita ini sebagai gereja-gereja yang hidup untuk Roh Kudus diam dan bekerja untuk kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin-pemimpin di tempat di mana kita bekerja, kita sebagai para pelayan Tuhan, ketika Tuhan pilih kita, Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu, kita harus berani memberikan tempat untuk Roh Kudus tinggal, diam dan bekerja dalam hidup kita. Karena terkadang ketika kita tidak memberikan tempat untuk Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan orang lain. Menurut kita itu sesuatu yang baik dalam hidup kita, tetapi menurut orang lain itu tidak baik. Terkadang ketika kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain, terkadang kita memandang rendah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terkadang kita memiliki segala sesuatu yang lebih dari orang lain. Kita menyalahkan orang lain ketika orang-orang itu ada dalam kebenaran. Tetapi mereka sudah tidak bisa berbicara kalau kita lebih besar daripada mereka. Jadi yang rendah itu akan menjadi salah biarpun dia benar. Jadi mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang selalu dan senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, jangan saat-saat tertentu saja kita melakukan hal-hal itu. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai orang tua, kita sebagai para pelayan, mari kita lakukan yang terbaik. Kita berikan sesuatu contoh teladan yang terbaik. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai manusia itu hal-hal kemanusiaan itu ada.
muncul. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Segala sesuatu yang kita nikmati di saat ini, kedudukan, harta, kekayaan, pangkat, dan lain sebagainya, itu berasal daripada Tuhan. Jadi kalau kita mau andalkan itu, kita tidak andalkan Tuhan, percuma. Satu saat kalau Tuhan ambil daripada kita, kita tidak ada apa-apa. Ketika kita pulang menghadap Tuhan atau Sang Halik, kita juga tidak membawa harta benda yang kita cari di dunia ini. Untuk itu ketika kita mau mencari sesuatu di dunia ini, kita mencari dengan hal-hal yang baik. Kita berusaha sekuat tenaga kita. Jangan kita melakukan itu dengan jalan-jalan pintas yang hanya mau menyenangkan diri kita sesaat. Karena kalau kita mencari sesuatu itu dengan jalan pintas, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka sesaat saja kita menikmati hal itu. Kehidupan kekal itu hanya ada di surga, tidak ada di dunia ini. Jadi ketika kita pulang ke sana, kita tidak membawa harta benda itu. Kita ke sana, kita cuma cari kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita, maka kehidupan kekal itu kita tidak akan dapat. Ada juga contoh-contoh lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mau membantu orang lain, terkadang kita lihat dari sisi-sisi yang mereka miliki, dari tingkat-tingkat kedudukan yang mereka miliki. Orang ini dia punya sesuatu atau tidak, orang ini dia berada atau tidak. Kalau saya membantu dia, apakah dia bisa membantu saya lagi ke tidak? Dia bisa memberikan sesuatu kepada saya atau tidak? Tapi dalam kehidupan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, mereka tidak pernah mengharapkan harta kekayaan yang melimpah. Tetapi yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka itu hanya kasih sayang. Mereka mengharapkan pendampingan. Mereka mengharapkan segala sesuatu yang terbaik yang menyenangkan hati mereka. Ketika mereka melakukan yang terbaik untuk orang lain, mereka tidak mengharapkan mau dibalas dengan sesuatu yang terbaik. Mungkin ketika mereka menerima sesuatu dari orang lain, mereka akan berdoa kepada mereka, kepada orang yang memberikan itu. Tuhan, berkatilah kehidupan dia, pekerjaan dia, supaya dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Itu ketika orang-orang yang tidak punya atau orang-orang miskin itu menerima bantuan dari orang lain. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang yang punya, kita mau memberikan itu pasti kita pikir-pikir. Pasti kita bilang, kita bantu dia saja, nanti baru dia kan punya pangkat. Pasti saya punya anak, kalau besok-besok mau kerja tinggal telepon dia, tinggal kasih tahu dia, segala macam. Seperti itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, lewat firman Tuhan kita di saat ini mau mengajak kita, supaya ketika kita mau membantu orang, kita mau memberikan segala sesuatu untuk orang lain, jangan kita memikirkan hal-hal lain yang ada di sekeliling kita. Jangan kita memikirkan hal-hal yang merugikan kita, karena berkat itu ada di tangan Tuhan. Berkat memberi itu lebih banyak daripada berkat menerima. Jadi kalau kita banyak memberi untuk Tuhan, kita banyak memberi untuk orang-orang yang membutuhkan, kita akan mendapat berkat lebih banyak daripada Tuhan. Jangan kita mau kasih barang untuk orang lain, kita bicara dulu. Saudara kita datang minta bantu kita bicara dulu. Kok itu begini-begini, ada uang, kok tidak lihat saya, nanti kok tidak ada lagi, baru kau mau datang cari saya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak, supaya kalau mau memberikan sesuatu kepada orang lain, dengan tulus ikhlas, jangan dengan terpaksa. Kalau berikan itu dengan terpaksa, apa yang diberikan itu tidak menjadi berkat untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang yang kita berikan. Sia-sia apa yang kita berikan.
Untuk itu, mari kita belajar untuk memberikan diri kita untuk Roh Kudus tinggal dan bekerja dalam hidup kita. Karena hidup kita yang kita jalani ini semua ada dalam genggaman Tuhan. Biasa orang bilang roda itu dia berputar. Jadi mungkin waktu ini saya ada di atas, besok saya mulai ke samping, besok lagi saya ada di bawah. Jadi jangan kita membanggakan diri kita dengan apa yang kita punya. Jangan kita sombong dengan apa yang kita punya. Ketika kita diangkat lalu kita sombong, Tuhan tidak suka. Jadi ketika Tuhan anugerahkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, kita mensyukuri semuanya itu untuk Tuhan. Ada orang yang membutuhkan, kita bagikan kepada mereka. Karena mungkin lewat kita, Tuhan memberikan itu kepada kita, orang lain. Tuhan menitipkan berkat-berkat orang itu lewat kita. Untuk itu firman Tuhan kita di saat pagi ini mau mengajak kita supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadikan kehidupan kita, tubuh kita sebagai gereja yang hidup, tempat berdiamnya Roh Kudus. Supaya ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang tua, sebagai kakak, adik, anak-anak, para pelayan yang ada, kita selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita melakukan yang terbaik kepada orang lain, maka orang itu akan mendapat berkat, kita juga akan mendapat berkat. Karena hidup kita selalu dan senantiasa dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini, Roh Kudus meneguhkan dan mempersatukan keragaman. Dan subtemanya, rohnya menginspirasi dalam karya bagi dunia. Jadi Roh Kudus itu selalu dan senantiasa bekerja, menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi jangan cuma kita dengar Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk kita, terus kita tidak memberikan tempat, ruang yang kosong untuk Roh Kudus itu tinggal dan berdiam. Kita harus memberikan suatu ruangan yang kosong, yang khusus untuk Roh Kudus itu tinggal, diam dan bekerja dalam hidup kita. Supaya ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, maka dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.